Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 9, di mana di sini kita akan membahas tentang persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup. Nah, sekarang silakan kalian buka bukunya halaman 22. Di halaman 22, di sini terdapat sebuah gambar dan cerita yang mengisahkan tentang hidup rukun dalam persatuan dan kesatuan. Sekarang silakan kalian baca dahulu ceritanya. Sementara kalian baca, Ibu tinggalkan ke kelas 2 untuk memberikan materi ke kelas 2. Ibu minta tolong kondisikan kelasnya supaya tidak ribut ya. Baiklah, selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum memulai kegiatan belajar, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Hadir semua ya kelas 2? Ya, bagus ya, hadir semua hari ini. Baiklah anak-anak, sekarang silakan kalian siapkan dulu buku dan alat tulisnya. Nah, hari ini kita memasuki tema 8, di mana kita akan mempelajari tentang membuat kalimat tanya. Silahkan kalian buka buku paketnya halaman 96. Nah, dalam buku paket ini, di sini ada sebuah percakapan antara Siti dan Udin, di mana Siti memberikan pertanyaan kepada Udin. Silahkan kalian baca dulu ya. Dalam percakapan tadi, di situ ada kata tanya siapa dan kata tanya kapan, ya. Nah, di sini Ibu akan membahas tentang kalimat tanya. Dalam kalimat tanya itu terdiri dari 6 kata tanya. Silahkan perhatikan ke papan tulis. Adalah 6 kata tanya untuk membuat sebuah kalimat tanya. Pertama di sini Ibu ada kata apa. Kemudian ada juga kata bagaimana. Berikutnya ada kata di mana, kapan, siapa, dan mengapa. Untuk mempermudah kalian mengingat 6 kata tanya di papan tulis, ini Ibu akan singkat menjadi Abdikasim. Jadi Abdikasim itu singkatan dari A-nya untuk apa, B untuk bagaimana, D untuk di mana, K-nya untuk kapan, C-nya siapa, dan N-nya mengapa. Baiklah, 6 kata tanya ini mempunyai fungsinya masing-masing. Kata tanya apa? Itu fungsinya untuk mencari informasi. Jadi, untuk kata tanya apa tadi, fungsinya adalah untuk mencari informasi. Informasi dari kejadian atau peristiwa yang terjadi. Berikutnya kata tanya bagaimana. Bagaimana ini digunakan untuk menceritakan suatu kejadian
ya. Nah, sekarang silakan kalian buka bukunya halaman 97. Di situ ada sebuah kalimat tanya. Nah, dalam kalimat tanya itu cara membacanya berbeda dengan kalimat berita atau kalimat perintah ya. Kalimat bertanya cara membacanya sedikit diayun. Ibu kasih contoh. Yang pertama, siapa yang membelikan kamu sepeda? Dan nomor 2, kapan kamu bisa bersepeda? Nah, kurang lebih seperti itu ya cara membaca kalimat tanya. Dan yang perlu kalian ingat, dalam menulis kalimat tanya, akhiri dengan tanda tanya. Sudah tahu semua ya bagaimana cara menulis tanda tanya? Oke, bagus kalau sudah tahu semua. Nah, anak-anak, sekarang kalian buka lagi bukunya halaman 98. Dalam halaman 98 di sini ada latihannya. Latihannya, tugasnya nanti kalian membuat sebuah kalimat tanya dengan menggunakan kata abdi kasim ya. Apa, bagaimana, di mana, kapan, siapa, dan mengapa. Nah, kalimat tanyanya nanti kalian sesuaikan dengan gambar yang ada di buku paket. Silahkan kalian kerjakan masing-masing. Kerjakannya jangan ribut ya. Ibu tinggalkan sebentar ke kelas 5 untuk melanjutkan materi. Baiklah, sudah selesai semua kan bacanya? Kalau sudah, Ibu ingin bertanya, apa isi cerita di buku paket kalian tadi? Ya, cerita ini mengisahkan tentang kegiatan kerja bakti ya. Kerja bakti membersihkan lingkungan rumah, di mana kerja baktinya di sini dilakukan demi keamanan dan kenyamanan untuk semua warga kampung ya. Nah, dari cerita ini Ibu ingin memberikan tugas kelompok ya. Ibu bagi dulu kelompoknya. Ibu minta kalian bentuk kelompok B, di mana kelompok A-nya nanti terdiri dari 5 orang dan kelompok B juga 5 orang. Tugas kelompoknya nanti kalian menuliskan contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan dan contoh sikap yang tidak mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan. Nanti dibuat dalam bentuk tabel. Untuk contoh tabelnya ada di halaman 23. Nah, silakan kalian perhatikan, kalian kerjakan dulu. Sementara Ibu tinggal sebentar ya untuk melanjutkan materi di kelas 2. Baiklah, bagaimana dengan kelas 2? Apakah sudah selesai tugasnya? Kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan. Kita bahas sama-sama ya. Untuk nomor 1, kita gunakan kata tanya apa. Jadi bagaimana kalimat tanyanya? Apa yang terjadi pada Siti dan Beni misalnya ya. Nomor 2, kita gunakan kata tanya bagaimana. Misalnya bagaimana Siti dan Beni bisa terjatuh dari sepeda. Dan berikutnya nomor 3, kita gunakan kata tanya di mana. Di mana Siti dan Beni terjatuh? Dan kata tanya kapan. Kapan Beni dan Siti terjatuh dari sepeda? Dan berikutnya kata tanya siapa. Siapa yang terjatuh dari sepeda? Dan terakhir kata tanya mengapa. Mengapa Beni dan Siti bisa terjatuh dari sepeda? Nah, jadi jawabannya kurang lebih seperti itu ya. Baiklah anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya, siapa yang masih ingat materi apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Ya betul, kita hari ini mempelajari tentang membuat kalimat tanya. Siapa yang masih ingat? Kata tanya itu terdiri dari berapa kata? Ya, 6 kata. 6 kata itu apa saja? Iya, masih ingat yang abdi kasim ya. Abdi kasim itu singkatan dari apa tadi? Apa, bagaimana, di mana, kapan, siapa, dan mengapa ya. Dalam membuat kalimat tanya juga jangan lupa diakhiri dengan tanda
paham atau masih ada yang ingin bertanya? Bagus kalau sudah paham. Nanti kalau kalian sudah sampai di rumah, silahkan kalian ulangi lagi materinya ya. Coba lagi untuk membuat kalimat tanya. Boleh belajar bersama orang tuanya atau kakak dan abangnya. Nah, sekarang silahkan kalian berkemas dan ambil posisi berdoa. Baiklah, sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baiklah, untuk kelas 5 bagaimana? Sudah selesai belum tugasnya? Oke, kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan. Dan untuk masing-masing kelompok, Ibu persilahkan mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok mana yang sudah siap? Silakan maju. Ya, kelompok A sudah cukup baik ya. Dan kelompok B juga sudah cukup baik. Baiklah, kita bahas bersama-sama ya untuk tugas kelompoknya. Contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Di sini pertama ada membersihkan lingkungan bersama-sama. Selain itu apa lagi? Ya, melaksanakan piket kelas bersama. Yang ketiga, ya, membantu teman yang terkena musibah atau terkena bencana. Berikutnya, contoh perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan. Ya, yang pertama tadi tidak pernah ikut serta dalam membersihkan lingkungan. Yang kedua, tidak ikut melaksanakan piket kelas. Yang ketiga, ya, cuek dan tidak peduli atau acuh tak acuh terhadap teman yang sedang terkena musibah atau bencana. Baiklah anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran untuk kelas 5, siapa yang masih ingat materi apa saja yang telah kita pelajari pada hari ini? Ya, kita mempelajari tentang persatuan dan kesatuan untuk membangun hidup rukun ya, atau kerukunan hidup. Nah, dalam tugas kalian tadi apa saja yang kalian pelajari? Ya, kalian mempelajari tentang sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dan sikap yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan. Jadi ibu ingin bertanya, apa sih makna penting di dalam persatuan dan kesatuan bangsa? Ada yang bisa menjawab? Pertama adalah menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi satu sama lain. Ya, itu makna pentingnya. Yang kedua, menjalin rasa kemanusiaan dan menumbuhkan sikap toleransi dan rasa harmonis ya, supaya dapat hidup rukun dan damai. Dan yang ketiga, menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan tolong-menolong antar sesama, serta sikap nasionalisme. Jadi dapat disimpulkan makna dari persatuan dan kesatuan itu adalah saling bahu-membahu, saling tolong-menolong. Baiklah, sampai di sini. Ada materi yang masih belum kalian pahami? Oke, sudah paham semua ya. Nanti di rumah silakan kalian pelajari kembali tentang makna dari persatuan dan kesatuan ya. Baiklah, untuk hari ini kita akhiri pembelajaran. Ibu minta silakan berkemas dulu, ambil posisi berdoa. Untuk memimpin doa, ibu minta kepada Pak G untuk maju ke depan. Baiklah, terima kasih kepada Pak G yang telah memimpin doa. Selamat siang.